Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini kami keluarga besar SIMT ITS dapat bertemu dengan Bapak Ibu mahasiswa baru ya, sekarang udah nggak calon lagi. Mahasiswa baru SIMT ITS dalam acara IPITS, Informasi dan Pengenalan ITS pada malam hari ini. Senang sekali hari ini hari Jumat. Di akhir minggu ini kita dapat bertemu ya Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Miza yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, akan saya sapa terlebih dahulu yang terhormat Bapak Dekan SIMT ITS, Bapak Profesor Inyoman Pujawan PhD, dan Bapak Wakil Dekan SIMT ITS, Bapak Haryo Dwito Armono PhD. Selanjutnya ada Bapak Kaprodi Pascasarjana Inovasi Sistem dan Teknologi, Bapak Bagus Sinariano Dwi Putranta PhD, Kaprodi Program Profesi Insinyur, Profesor Rido Bayu Aji, Kaprodi Pascasarjana Manajemen Teknologi, Bapak Jerry Dwi Trijoyo Purnomo, PhD, serta Ibu Sekprodi Manajemen Teknologi, Ibu Gita Widibawika, SST MMT, serta Bapak Kabag SIMT ITS, Bapak Agus Dwi Purwolastono, SE MACCAK, serta Manajer PPB Bapak Agus Santoso, Esos Medcom, serta Bapak Ibu mahasiswa baru yang hari ini bergabung. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya pengen tahu dulu nih, Bapak Ibu ini mahasiswa SIMT ini asalnya dari mana saja ya? Silakan boleh dituliskan di kolom chat. Ini kan jurusannya beda-beda nih ya, bidang keahliannya. Boleh dong Bapak Ibu tuliskan di kolom chat. Pesertanya ini pasti sangat beragam ya, gitu, dari kota-kota di Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri. Silakan Bapak Ibu boleh tuliskan di kolom chat. Oke, ini beragam sekali ya. Ada yang di Pulau Jawa, ada yang di luar Jawa juga. Oke, ada yang di Surabaya juga, ada yang dari Papua ya, Timika Papua. Oke, manajemen proyek. Nah, ada yang Lombok. Oke, Bapak Ibu, ada yang dari luar negeri juga kah ini? Barangkali pada malam hari ini ikut IPITS-nya dari luar negeri. Oh, ada yang dari Saudi ya kan ya. Oke. Nah, latar belakang mahasiswa kita ini memang beragam ya Bapak Ibu. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara pada malam hari ini akan dibuka langsung ya oleh Bapak Dekan nanti yang akan menyampaikan paparan mengenai SIMT ITS itu sendiri gitu ya, dan program-programnya serta aturan akademik yang berlaku. Baik, kepada Prof. Nyoman. Baik, selamat malam Pak Misa. Nyoman. Selamat malam Pak. Baik, saya izin share sebentar lagi ya. Ini sambil nunggu ya, ini masih 148, mestinya masih banyak yang belum gabung ini. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan selamat datang di Selamat malam. Di Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi ini. Mungkin barangkali sambil nunggu yang belum gabung, biar gabung dulu ya, karena mestinya kalau ditambah dengan PPI kita harusnya mendekati ya di atas 350 ini harusnya yang hadir ya. Oke, baik, saya sambil share screen Bapak Ibu. Oke, jadi sebagian mungkin sudah kegiatan pengenalan ITS kemarin ya, di kampus pusat barangkali itu banyak informasi. Oke, baik Bapak Ibu, ada sedikit gangguan. Iya, nggak tahu ini, mohon maaf kok tiba-tiba hilang. Halo, Sudah kedengaran aman, Prof? Ya. Oke, baik. Saya ulang lagi. Baik, ya saya ucapkan selamat datang kembali. Jadi kita sekarang berada di Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi yang merupakan sekolah di mana program-program yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian ikuti. Ya, jadi sebelum perkuliahan dimulai nanti pada hari Senin, tentunya ya harusnya tahu apa sih
Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi itu, atau SIMT. Barangkali kemarin waktu IPIT sudah dijelaskan bahwa ITS itu punya 7 fakultas saat ini dan 1 sekolah. Mungkin tidak lama lagi akan bertambah 1 lagi fakultasnya. Ya, jadi kalau saat ini ITS itu punya 7 fakultas sama 1 sekolah. Nah, satu-satunya sekolah yang dimiliki oleh ITS adalah di Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi, di mana Bapak Ibu sekarang berada, begitu. Nah, saya perkenalkan terlebih dahulu siapa saja yang menjadi pengelola di Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi ini. Jadi saya sendiri adalah Nyoman Pujawan sebagai dekan di sekolah ini. Saya aslinya berasal dari teknik industri, jadi sehari-hari tetapnya saya di Departemen Teknik dan Sistem Industri di bawah Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem. Jadi penugasan saya di Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi ini adalah penugasan sementara begitu ya, sehingga pada saatnya nanti akan diganti oleh yang lain. Ya. Nah, kemudian yang kedua, wakil dekan adalah Pak Haryo. Saya stop share dulu biar bisa melihat Pak Haryo ya. Selamat malam Pak Haryo. Selamat malam Prof. Nyoman, selamat malam Bapak Ibu sekalian, mahasiswa baru. Iya. Silakan Pak, bisa memperkenalkan diri sekilas ya. Baik, terima kasih Prof. Nyoman. Iya, seperti disampaikan Prof. Nyoman, kami di SIMT ini terdiri dari banyak fakultas ya. Kalau saya dari fakultasnya dari Fakultas Teknologi Kelautan. Latar belakang pendidikan saya teknik sipil, tetapi di kelautan adalah teknik sipil yang di laut. Jadi ini seperti disampaikan Prof. Nyoman, ini saya juga ditugaskan untuk di SIMT ini. Saya termasuk baru kalau di MMT karena kalau Prof. Nyoman sudah cukup lama, tapi saya paling hampir 2 tahun ini di SIMT. Mungkin sekilas begitu Prof. Nyoman. Terima kasih. Terima kasih Pak Aryo. Kemudian yang berikutnya adalah Dr. Jerry Dwi Trijoyo Purnomo sebagai Kaprodi Pasca Sarjana Manajemen Teknologi. Saya persilakan Pak Jerry bisa berkenalan singkat. Ya, baik, terima kasih Prof. Nyoman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Bapak Ibu di SIMT ITS. Ya, perkenalkan saya Jerry ya. Saya sehari-hari di Departemen Statistik ITS ya. Kemudian ditugaskan oleh ITS untuk menjadi kaprodi di Manajemen Teknologi SIMT ITS, membantu Prof. Nyoman Pujawan untuk menghandle hal yang berkaitan dengan prodi Manajemen Teknologi, yaitu MMT dan DMT. Baik, saya kira cukup Prof. Nyoman, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jerry. Kemudian yang berikutnya adalah Ketua Program Studi Pasca Sarjana Inovasi Sistem dan Teknologi, Pak Dinariana. Silakan Pak. Terima kasih Prof. Nyoman. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di SIMT. Seperti yang disampaikan tadi ya, saya adalah Kaprodi di Magister Inovasi Sistem dan Teknologi yang kesehariannya di di Departemen Teknik Sistem Perkapalan di fakultas yang sama dengan Pak Haryo di Fakultas Teknologi Kelautan. Bidang keahlian saya kalau dulu sekolah ya di maritime logistik begitu ya, tapi akhir-akhir ini banyak membahas tentang manajemen risiko, utamanya di manajemen risiko di sistem di kapal ataupun di terminal-terminal migas begitu, fasilitas migas. Terima kasih, saya kembalikan Pak. Baik, terima kasih Pak Dinar. Kemudian ada Bu Gita sebagai Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana Manajemen Teknologi.
Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Gita Widi Pawika. Saya ditugaskan di sini sebagai Seprodi Pascasarjana Manajemen dan Teknologi. Saya di sini membantu Pak Jerry untuk kesehariannya dan saya berasal dari Departemen Manajemen Bisnis, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital. Begitu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik. Berikutnya adalah Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur, Prof. Ridho. Sudah gabung? Ya, silakan, Prof. Terima kasih, Prof. Nyoman. Salam kenal Bapak Ibu semuanya, mahasiswa di bawah Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi. Jadi perkenalkan, saya Ridho Bayu Aji dari Departemen Teknik Infrastruktur Fakultas Vokasi. Jadi pada saat ini membantu program profesi insinyur di bawah Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi. Jadi tidak salah hari Selasa kemarin ini sudah bertemu dengan Bapak Ibu dari program profesi dan mudah-mudahan bisa Bapak Ibu semuanya bisa menikmati kuliah di SIMT. Terima kasih Pak Baik. Dekan. Ya, terima kasih Prof. Ridho Bayu Aji. Selanjutnya ada yang mengelola program pendidikan bersertifikasi, ada Mas Agus Santoso sebagai manajer dari program ini. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Nyoman. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat datang di SIMT. Perkenalkan saya Agus Santoso yang saat ini diberikan mandat oleh ITS membantu Prof. Nyoman dalam pengelolaan program pendidikan bersertifikat atau training. Terima kasih Prof. Nyoman. Baik. Nah, yang terakhir kita punya yang urusan administrasi. Jadi di SIMT ini banyak tenaga akademik yang akan membantu berbagai macam urusan, dan sebagai kepala bagiannya adalah Pak Agus Dwi. Saya persilakan Pak Agus bisa memperkenalkan diri mewakili semua tendik yang ada di SIMT. Ada? Belum gabung? Berhalangan hadir, Prof. Sepertinya ini Prof. Pak Agus terlempar, Prof. Oh gitu, baik. Baik. Oke, baik. Kalau demikian, saya kira perkenalannya sementara sudah. Jadi, nah di luar itu Bapak Ibu ada cukup banyak tenaga akademik nanti yang akan membantu urusan administrasi akademik, kemudian yang akan mengurusi masalah keuangan dan lain sebagainya yang akan sehari-hari berkaitan dengan Bapak Ibu semua. Ya. Nah, saya kembali ke materi tentang pengenalan SIMT. Jadi Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi ini kalau secara fisik kita berkantor di Jalan Cokro Aminoto, jadi tidak berada di kantor pusat yang ada di Sukolilo. Ya, barangkali kalau yang ada di ITS silakan mampir. Ini ada di tengah kota, ya. Kemudian kita punya warna, jadi warna kita itu adalah biru, biru seperti yang di sebelah kiri itu dengan nomor 192841 itu adalah identitasnya, sehingga nanti pada saat membuat laporan-laporan seperti yang di sebelah kanan, yang bawahnya itu adalah warna ITS, biru laut, yang di atasnya adalah biru tua, adalah warna SIMT. Nah, Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi ini kita fokus pada pengembangan program-program. Jadi kita punya P yang di tengah itu adalah produk. Jadi produk kita itu ya adalah program seperti MMT, Doktor Manajemen Teknologi, beserta yang lain-lainnya, inovasi sistem dan teknologi dan semua program-programnya. Intinya kita ingin memberikan kepada masyarakat tawaran program-program yang inovatif, demand-driven, artinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan bersifat modular, artinya mudah dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Ya. Nah,
Kemudian di samping P produk sebagai fokus utama kita, juga kita ingin bahwa orang-orang yang bekerja di SIMT ini adalah orang-orang yang punya kompetensi yang bagus, yang sesuai dengan kebutuhan dan memberikan pelayanan yang baik. Itu adalah P people-nya, disupport oleh mitra-mitra baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Kemudian kita mengelola proses supaya sedemikian rupa supaya learning experience atau student experience selama Bapak Ibu belajar di SIMT ini positif begitu ya, dan juga dilengkapi dengan suasana tempat bekerja atau tempat kuliah yang juga kondusif begitu. Itulah yang menjadi pilar kami di SIMT, jadi 5P yang akan menjadi fokus nantinya. Nah, ini adalah program-program yang kita tawarkan. Yang pertama, yang di program studi manajemen teknologi, kita punya program Strata 2, yaitu Magister Manajemen Teknologi. Ini yang sudah paling lama, sudah 26 tahun, bahkan sekarang sudah memasuki 27 tahun. Dan jumlah mahasiswanya juga cukup besar, sekitar 1.000 orang mahasiswa MMT di sana. Kemudian kita punya program Doktor Manajemen Teknologi yang kita luncurkan 2,5 tahun yang lalu, dan sudah mulai ada yang lulus sekarang, dan para pesertanya kebanyakan adalah para profesional. Kemudian kita punya program S2 yang satunya lagi, yaitu Magister Inovasi Sistem dan Teknologi yang relatif baru. Kemudian program profesi insinyur, dan program pendidikan bersertifikasi. Dan ini adalah yang non-gelar. Nanti Bapak Kaprodi dan manajer PPP program pendidikan bersertifikasi akan punya waktu singkat untuk menyampaikan sedikit tentang program-programnya. Nah, ini MMT, nanti mungkin Pak Jerry akan menyampaikan lebih detail bahwa kita itu sekarang punya 7 bidang keahlian ya, atau konsentrasi. Dan kemudian yang Magister Inovasi Sistem dan Teknologi yang berjalan sekarang ada 2, yaitu Renewable Energy sama Teknologi Startup. Mungkin nanti Pak Dinar akan menyampaikan lebih detail tentang program-program tersebut. S3, seperti yang saya katakan tadi, kita punya sekitar hampir 100 mahasiswa, termasuk yang Bapak Ibu yang sedang bergabung sekarang ini sebagai mahasiswa baru, dan dengan jumlah yang sudah hampir 100 dalam waktu hanya hampir kurang dari 3 tahun, jadi 2,5 tahun, ini nanti akan menjadi program doktor yang barangkali yang akan terbesar di ITS dan sudah mulai meluluskan. Seperti namanya, kita berada di sekolah interdisiplin. Program-program yang Bapak ikuti ini semuanya lintas disiplin. Jadi kalau tadi kami memperkenalkan diri, saya dari teknik industri, Pak Haryo dari teknik kelautan, Pak Jerry dari statistik, Pak Dinar dari sistem perkapalan, dan seterusnya. Nah, itu memang di sekolah interdisiplin manajemen dan teknologi ini memang tidak ada dosen tetap. Jadi sifatnya kita ini, sekolah ini disupport oleh semua sumber daya yang ada di ITS. Jadi semua dosen di ITS itu bisa mengajar, bisa membimbing mahasiswa-mahasiswa yang sekolah di sini, tentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, adapun kalau kita lihat struktur kurikulum, barangkali nanti Pak Jerry dan Pak Dinar juga akan menyampaikan secara lebih detail. Kami punya model yang saya tadi katakan sebagai model kurikulum yang sifatnya modular. Nah, modular itu artinya punya common courses, jadi dia punya kuliah-kuliah yang sama untuk lintas bidang keahlian, tetapi juga punya kuliah-kuliah yang berbeda sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Nah, taruhlah kalau kita bicara manajemen teknologi, jadi Magister Manajemen Teknologi ini masuk ke dalam kelompok ilmu Magister Manajemen. Jadi kalau di Indonesia ini kan banyak sekali program Magister Manajemen.
Jadi ada magister manajemen di sekolah-sekolah bisnis atau fakultas bisnis atau di tempat lain di berbagai universitas di Indonesia. Tapi yang di ITS, kita itu magister manajemen dengan ada T di belakangnya. Jadi makanya gelarnya nanti menjadi MMT begitu ya, Magister Manajemen Teknologi. Nah itu nanti semua mahasiswa akan ngambil kuliah-kuliah yang di sebelah kiri, yang kuning itu kuliah fondasi. Kemudian 2 yang di bawah yaitu Functional Management sama Technology Management. Nah kemudian yang spesifik fokus ini nanti akan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Jadi misalnya yang Business Analytics, nanti ada 5 mata kuliah yang memang fokus di Business Analytics. Yang Supply Chain juga begitu, yang Manajemen Industri juga begitu, yang Manajemen Project juga begitu. Dan kemudian yang 22% di sebelah kanan itu adalah tesis sama apa itu namanya metodologi tesis. Gitu. Nah, jadi kurikulum kita itu modelnya seperti ini. Jadi makanya nanti di kuliah-kuliah awal banyak yang akan ketemu teman-teman lintas bidang keahlian. Jadi misalnya yang teknomarketing mungkin juga akan ketemu misalnya teman-teman dari bidang keahlian lain untuk di mata kuliah yang umum seperti manajemen sumber daya manusia, kemudian manajemen keuangan dan sebagainya gitu. Nah, kira-kira demikian. Yang magister inovasi sistem dan teknologi juga kurang lebih seperti itu. Nah, itu program S2 kedua-duanya. S3 tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada program profesi insinyur, nanti Prof. Rito juga akan menjelaskan secara singkat. Ini juga kita nanti akan punya program RPL maupun yang reguler. Dan yang terakhir adalah yang program pendidikan bersertifikasi tadi, yang dalam bahasa kerennya kita sebut dengan ITS Executive Education. Kita menawarkan berbagai training-training, mulai dari leadership, manajemen proyek, business analytics, dan intelijen, dan banyak lagi yang lain. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti kalau di perusahaan tempat kerja membutuhkan training-training yang non-degree, kami siap mengerjakan dengan dukungan trainer-trainer baik dari dosen ITS maupun dari luar. Nah, proses belajar mengajar di SIMT ini didukung oleh seperti tadi dosen-dosen dari internal maupun dosen-dosen tamu dari eksternal maupun juga dari luar negeri. Ini contoh-contoh sebagian dari dosen-dosen baik dari para praktisi di dalam negeri maupun dari luar negeri yang pernah mengajar atau memberikan kuliah baik singkat sebagai kuliah tamu maupun berulang kali mengajar di kelas. Ini pun hanya sebagian, jadi tidak keseluruhan. Ya. Nah, dalam rangka kita untuk meningkatkan iklim akademik, kemudian juga kompetensi dosen-dosen maupun tenaga akademik untuk bisa berinteraksi dengan mahasiswa dengan lebih baik, kami secara terus-menerus mengadakan pelatihan-pelatihan kepada sumber daya internal kami, termasuk pada dosen-dosen. Jadi jangan dikira dosen itu tidak perlu belajar, ya. Dosen-dosen pun kita setiap tahun memberikan kesempatan bagi para dosen itu untuk ikut training. Seperti yang di sebelah kiri itu kita mengundang mantan Miss World dari Malaysia untuk memberikan penyegaran bagaimana perspektif baru di dalam proses belajar mengajar. Kita ingin belajar sesuatu yang sifatnya out of the box. Jadi barangkali ada yang bertanya, apa urusannya dengan Miss World, kok bisa dia ngajar dosen-dosen? Nah, kita ingin tahu pandangan orang-orang yang mungkin di luar dari komunitas kita tentang proses belajar mengajar yang relevan dengan kebutuhan saat ini dan kebutuhan masa depan itu seperti apa. Jadi dosen-dosen juga harus open-minded, walaupun sudah profesor, sudah senior, tetap kita dorong mereka itu untuk selalu belajar. Nah, yang di sebelah kanan, tenaga akademik juga demikian. Jadi para tenaga akademik ini juga kita
berikan penyegaran-penyegaran supaya bisa mengelola servis dengan baik, managing customer, termasuk karena Bapak Ibu ini kan ya walaupun mahasiswa, kita juga anggap sebagai customer begitu ya, termasuk dilatih untuk melakukan public speaking dan lain sebagainya. Karena mereka lah yang akan lebih banyak berinteraksi dengan Bapak Ibu semua. Dosen-dosen mungkin akan lebih sedikit, ya mereka akan terlibat di kelas. Tapi kalau urusannya dengan surat, urusannya dengan request ini, request itu, dan lain sebagainya, Bapak Ibu nanti akan berurusan dengan teman-teman tenaga akademik. Mereka lah yang akan mensupport Bapak Ibu semuanya. Gitu. Baik, itu sedikit tentang apa-apa yang kami kerjakan di SIMT. Ya, jadi kita sebutnya SIMT, Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi. Ya. Nah, kemudian saya ingin sedikit menyampaikan bahwa Bapak Ibu bergabung pada program-program yang kuliahnya berbeda dengan program-program reguler yang ada di ITS, karena kebanyakan kan sudah bekerja. Mungkin 90% ini sudah bekerja. Ya, kemudian makanya kuliahnya dilakukan di malam hari seperti sekarang ini atau di weekend gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti di kelas Bapak Ibu akan bertemu dengan teman-teman di kelas yang background-nya bisa cukup berbeda-beda. Memang kalau kita lihat secara keseluruhan, mahasiswa yang masuk di program-program kami, mayoritas punya background keilmuan, terutama yang S2, itu S1-nya kebanyakan dari teknik. Ya. S3 pun kalau saya amati begitu. Jadi, belajar manajemen, tapi bidang ilmunya di S1 adalah engineering atau teknik. Atau bekerja di berbagai instansi yang berbeda. Nah, kemudian itu bertemu di kelas, ini adalah sebuah pertemanan atau sebuah pertemuan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu bertemu ada yang jauh lebih muda, ada yang jauh lebih senior. Ada yang sudah jadi direktur utama, ada yang mungkin masih fresh graduate. Ada yang middle manager, ada yang staff baru bekerja 2 tahun. Nah, ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Nah, gunakan kekuatan itu Bapak Ibu untuk membangun hal-hal yang positif. Jadi artinya ya masing-masing itu punya kelebihan. Yang senior dia punya pengalaman, yang muda dia punya energi yang lebih besar begitu ya. Dia mungkin waktunya mungkin masih lebih lowong sedikit, dan semua itu kalau kita sinergikan akan menjadi kekuatan yang luar biasa begitu. Nah, kemudian ketemu dosen-dosen juga yang berasal dari bidang ilmu yang berbeda-beda tadi. Karena dosen-dosen yang mengajar di SIMT ini ada yang dari teknik mesin, ada yang dari teknik elektro, ada yang dari teknik industri, ada yang manajemen bisnis, ada yang statistik, ada yang matematika. Nah, ini sesuatu yang menarik gitu. Makanya sekolah kita itu disebut dengan istilah sekolah interdisiplin. Jadi banyak disiplin ilmu yang blended di sini. Tidak akan ditemui di tempat lain karena ini sangat khas, sangat unik. Kalau Bapak Ibu ngambil MM di Universitas A atau Universitas B, bisa jadi yang mengajar hanya dosen-dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, itu yang akan ditemui. Wah, di sini tidak. Jadi perspektifnya akan berbeda-beda. Nah, ini adalah sebuah kekuatan yang luar biasa dari SIMT ITS gitu. Nah, itu yang berikutnya. Nah, kemudian memang kebanyakan mahasiswa SIMT saat ini mengambil model yang sifatnya PJJ, ya, walaupun program-program kita aslinya sebenarnya adalah program reguler. Jadi yang mengambil program reguler itu sudah minoritas sekarang. Jadi kalau saya lihat itu mungkin hanya 20% yang ambil kelas reguler, kemudian yang selebihnya kelas program jarak jauh. Sehingga Bapak Ibu tadi kalau lihat di chat di awal itu ketika ditanyakan oleh Mbak Misa, itu kan asalnya dari mana-mana. Ya, bahkan ada yang dari luar negeri tadi kan. Nah, sehingga memang nanti tantangannya adalah
Bapak Ibu harus berupaya membuat suasana pembelajaran yang memungkinkan Bapak Ibu belajar secara efektif. Nah, jadi jangan sebaliknya. Yang sebaliknya itu artinya begini, wah ini toh dosennya juga nggak ketemu langsung. Nggak apa-apa deh, saya close aja kameranya, kemudian saya tidur aja gitu. Nah, mohon untuk tidak seperti itu, karena ITS itu sangat menjaga kualitas pendidikan. Walaupun ini dilakukan dengan program jarak jauh, tapi kami sama sekali tidak mengurangi kualitas dari program yang kita jalankan. Ya, jadi mohon itu untuk diingat. Jadi anggaplah itu Bapak Ibu harus komit datang ke kelas setiap itu jadwalnya kuliah. Jadi sehingga jangan kuliah sambil nyetir, jangan kuliah sambil minum-minum di kafe gitu, jangan. Karena itu pasti tidak akan efektif gitu. Nah, ini penting sekali. Ya, disiplinlah terhadap waktu. Komit terhadap apa yang Bapak Ibu sudah putuskan. Karena memutuskan untuk sekolah S2, S3 atau program profesi itu adalah sebuah komitmen atau keputusan yang penting gitu. Bukan keputusan yang sembarangan. Karena itu akan sangat mempengaruhi bagaimana Bapak Ibu ke depan. Itu satu. Yang kedua, kami juga tidak mentoleransi hal-hal yang mencederai integritas. Wah, ini memang jadi tantangan. Beberapa kali ada mahasiswa tes bahasa Inggris. Ternyata yang duduk di sana bukan orangnya. Ternyata orang lain. Dan jangan dikira kita tidak bisa mengidentifikasikan itu. Jadi lab bahasa atau UPT bahasa kami itu beberapa kali melaporkan kecurangan yang seperti ini. Ya, persoalannya bukan tertangkap atau tidak. Ya, mungkin saja ada yang tidak tertangkap. Bukan, masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah kita punya komitmen untuk menjaga integritas. Bahwa sekolah itu cari ilmu, tapi juga memegang teguh etika. Wah, ini penting sekali. Ya, jadi penting sekali itu. Apalagi membuat tugas, mengcopy punya teman gitu ya. Atau memodifikasi, kelihatannya beda tapi malah lebih bagus gitu ya. Nah, ini tolong, jadi opportunity untuk belajar itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir itu penting sekali, quality. Ini work beyond expectation. Kalau misalnya dosennya kasih PR hanya 2 soal, tapi Bapak Ibu lihat, oh ini ada beberapa soal lain yang tidak dikasih PR, tapi rasanya ini juga penting, ya kerjakan gitu. Artinya, ya tidak semua yang kita pelajari itu adalah yang disampaikan dan diberikan oleh dosen. Ketika Bapak Ibu punya interest untuk belajar, pasti akan mencari sendiri hal-hal yang akan memperkuat understanding Bapak Ibu tentang apa yang dipelajari. Ya, jadi ready for extra miles. Jadi kalau diminta 5, ya kita bisa ngerjakan lebih dari itu, bisa 6, bisa 7 gitu. Nah, itu penting sekali. Nah, kemudian yang juga sering bermasalah karena mahasiswa kita banyak, kemudian nature dari Bapak Ibu itu ya seperti saya katakan tadi mungkin sibuk gitu ya, sibuk, kemudian juga sudah punya keluarga dan sebagainya, kadang-kadang terlupa apa yang harus dilakukan. Misalnya ini jadwalnya perwalian. Tapi sampai ini hari terakhir kan, hari terakhir perwalian. Tapi mungkin kalau tadi pagi saya lihat ada yang belum ngisi mata kuliah di FRS, kita menyebutnya itu FRS, formulir rencana studi. Bahkan yang mahasiswa lama ada yang belum bayar SPP. Apakah itu karena memang barangkali belum ada yang dibayarkan, atau lupa bahwa tanggal membayar SPP itu sudah minggu kemarin atau beberapa hari yang lalu gitu. Nah, ini kadang-kadang terjadi. Bahkan ya lumayan sering untuk di SIMT. Mohon saya berpesan di awal supaya
Bapak Ibu sebagai mahasiswa, walaupun ini sudah senior-senior, tapi mahasiswa itu punya kewajiban-kewajiban. Dan satu hal yang penting adalah alert terhadap informasi. Artinya jangan sering-sering ketinggalan informasi. Biasanya ada dua nih karakter mahasiswa. Satu, mahasiswa yang rajin dan tahu informasi. PR-nya apa, kapan harus mengumpulkan, kemudian kapan harus melakukan apa, dan sebagainya, itu sangat-sangat aktif. Tapi ada juga yang sebaliknya, yang sama sekali tidak peduli dengan informasi seperti ini. Nah, biasanya yang kelompok kedua ini punya potensi untuk lulusnya lama. Bahkan mungkin nanti akhirnya terpaksa harus kita minta untuk mengundurkan diri karena sudah waktunya sudah lewat begitu ya. Nah, jadi tolong Bapak Ibu aktif mencari informasi-informasi. Ya, kalender akademik misalnya, kita itu punya kalender akademik ya. Silakan di-download kapan harus ngapain ya. Misalnya minggu kuliah itu minggu pertama di minggu keberapa, kemudian berakhir di minggu keberapa. Dan kita punya 16 minggu untuk setiap semester ya, untuk kegiatan akademik. Kemudian untuk mahasiswa pasca sarjana, kita punya buku namanya Baku Mutu Pasca Sarjana. Search saja di Google, itu udah muncul kok, bisa di-download. Ya, kalender akademik ITS, ketik aja di Google, itu akan muncul. Nah, kalau misalnya nggak muncul, tanya teman-teman admin ya, atau di beberapa linknya di ITS itu ada. Jadwal kuliah biasanya ditaruh di webnya SIMT. Jangan sampai sudah mahasiswa SIMT nggak tahu websitenya SIMT. Kemudian bagaimana caranya perwalian masuk ke itu SIM akademik gitu. Tolong semuanya harus tahu. Kemudian bagaimana tata cara kuliah online nanti pada saat mengikuti kuliah online, hadir tepat waktu, kamera dibuka, aktif diskusi. Kemudian bagi yang memang mengikuti secara offline, ya silakan juga ikuti seperti itu. Dan bagi yang hadir, nanti kalau di kuliah-kuliah offline atau kuliah hybrid di kampus SIMT di Surabaya, nanti akan disediakan makan malam dan makan siang. Tapi ini adalah servis tambahan. Tidak ada di dalam komponen yang Bapak Ibu bayar itu secara eksplisit mengatakan makan malam dan makan siang. Jadi yang tidak dapat ini nggak boleh nuntut, karena kita memang tidak memasukkan komponen itu. Tetapi ini adalah additional service bagi mereka yang hadir di kampus. Begitu ya. Karena barangkali ketika kuliah mungkin tidak gampang juga untuk mencari makan di sekitar kampus supaya juga tidak terlambat dan sebagainya, maka kita berikan layanan itu. Dan untuk mendapatkan informasi-informasi, kita punya Instagram yang silakan, mungkin teman-teman bisa dikopikan ya, link Instagram, linknya web gitu di chat supaya bisa langsung diakses. Yang barangkali belum nyambung ke IG-nya SIMT ITS, bisa langsung follow karena di situ banyak informasi-informasi yang memang Bapak Ibu butuhkan gitu. Nah, silakan di-follow IG-nya, kemudian diklik coba website-nya, dan juga link yang lain yang perlu diketahui. Mungkin teman-teman teknik bisa kopikan itu di di chat supaya semuanya bisa mengakses ya. Nah, ada beberapa hal, banyak sebetulnya, cuman kita tidak akan cukup waktu untuk membicarakan ini ya. Misalnya nanti syarat lulus. Bapak Ibu yang S2 maupun S3, kalau ini yang S2 itu 36 SKS, kalau yang S3 itu 42 SKS. Plus bahasa Inggris atau TOEFL. Ini wajib. Banyak sekali yang terkendala ini pada saat mau lulus ya. Jadi tes TOEFL berkali-kali belum mencapai 477 untuk S2 atau 500 untuk S3. Tapi kita sudah punya exit strateginya Bapak Ibu. Jadi mulai semester ini kita punya mata kuliah namanya bahasa Inggris. 2 SKS. Bapak Ibu kalau tes TOEFL-nya memang sulit mencapai angka minimum dan memang belum punya angka minimum atau memang ingin ikut bahasa Inggris, silakan ambil kuliah bahasa Inggris.
nanti kalau dapat minimum BC saja, mestinya dapat BC kan gampang ya, BC saja itu sudah jadi syarat lulus. Tapi 2 SKS-nya bahasa Inggris itu tidak akan menjadi bagian dari 36 SKS-nya yang program S2 atau 42 yang program S3. Jadi itu tambahan 2 SKS. Nah, gitu. Kemudian juga publikasi untuk lulus nanti ya. Kalau yang doktor ya harus di jurnal sama conference index, kalau yang S2 lebih mudah syaratnya ya. Jadi cukup conference juga sudah bisa. Nah, untuk yang ini yang S2 ya, yang S2 masa studi maksimum 8 semester. Kan normalnya 4 semester. Secara statistik banyak yang bisa selesai tepat waktu, bahkan ada juga sebagian kecil yang bisa lulus dalam 1,5 tahun. Untuk yang teknomarketing memang kita rancang untuk 1,5 tahun. Ya, yang lain-lain banyak yang bisa 1,5 tahun. Silakan. Jadi kalau memang mau lulus lebih cepat, tidak masalah, asalkan tetap menjaga kualitas. Ya. Kemudian ingat bahwa kalau sudah 8 semester, tidak ada ampun sama sekali. Karena itu tidak lagi ditentukan oleh keputusan yang ada di ITS. Karena semua data Bapak Ibu, kuliah dimanapun di Indonesia, itu akan diupload ke pangkalan data perguruan tinggi, PD Dikti namanya. Jadi Bapak Ibu ngambil kuliah apa, diajar oleh siapa, itu terekam di sana. Ya, sehingga tidak mungkin misalnya yang baru 34 SKS bisa lulus. Di ITS itu akan tercegat, kemudian di PD Dikti juga akan kelihatan ini belum layak lulus gitu. Dan kalau misalnya sudah 8 semester, otomatis tidak akan mungkin ITS mengeluarkan ijazah. Pasti DO. Nah, ini tolong. Ya, kalau bisa janganlah sampai 8 semester ya. Tapi selama ini ada sebagian kecil yang setelah semester 4 kemudian ngilang entah kemana begitu, sibuk, ya semua orang sibuk. Tapi di antara orang-orang sibuk itu ada yang bisa selesai 3 semester. Di antara orang-orang yang super sibuk itu ada yang performa kuliahnya luar biasa. Nah, ini adalah masalah komitmen dan bagaimana kita mengatur waktu. Ya, tidak ada orang yang tidak sibuk, apalagi yang sudah seperti Bapak Ibu yang sudah bekerja, berumah tangga gitu. Apalagi punya jabatan, punya usaha dan sebagainya. Semuanya sibuk, ya. Tapi bagaimana kita ngatur prioritas? Begitu memutuskan mau kuliah, ya jangan sampai kuliahnya jadi prioritas bawah gitu. Nah, itu penting sekali. Apakah perlu belajar setiap hari sampai 8 jam? Tidak perlu. Ya, orang itu kalau bisa memilih jam belajar yang baik, belajar 2 jam sehari itu sudah sangat efektif, bagus asalkan efektif gitu. Nah, untuk S2 nanti maksimum bebannya adalah 15 SKS per semester. Walaupun saya jarang memberikan mahasiswa itu ngambil 15 SKS karena itu sebetulnya asumsinya mahasiswa ngambil kelas reguler. Nah, kalau ini malam sama weekend kan sulit mencari 15 SKS ya. Kemudian ini juga yang sering ketinggalan. Mahasiswa itu punya kewajiban mengisi kuesioner di akhir masa studi. Kalau tidak, nggak bisa melihat nilai. Banyak kemudian setelah lewat waktunya melihat nilai, itu semua orang direpotin. Dosen walinya direpotin, kaprodinya direpotin, tekniknya direpotin, dekannya direpotin gitu. Karena tidak aware bahwa mahasiswa itu punya kewajiban. Begitu selesai minggu ke-16, silakan mengisi kuesioner bagaimana dosen itu mengajar di kelas. Bagaimana ujiannya dan sebagainya. Itu memberikan feedback. Dan itu wajib, karena kalau tidak melakukan itu, Bapak Ibu tidak akan bisa melihat nilai nantinya. Ya. Nah, kemudian cuti, boleh cuti. Tapi aturannya adalah cuti itu diperbolehkan setelah aktif 2 semester. Jadi kalau ya jangan semester 1 lewat, masuk ke semester 2 sudah mengajukan cuti. Mestinya tidak bisa. Ya. Walaupun ada aja yang mencoba untuk melakukan itu. Ya. Nah, kemudian ini, yang terakhir ini, perlu saya garis bawahi. Karena apa? Karena banyak yang kena di sini. Ya. Mahasiswa itu menganggap bahwa kalau saya tidak ikut kuliah, tidak datang ke kampus, tidak event itu tidak mengambil apa-apa di
nyawang apa-apa di FRS-nya ya, tidak mengisi mata kuliah apa-apa. Kemudian saya kan tidak aktif. Nah, ya otomatis saya nggak perlu bayar SPP. Ternyata banyak yang merasa seperti itu. Sehingga nanti semester depan dia mau aktif. Nah, semester depan mau tidak aktif. Ini katakanlah dia semester 3. Semester 3 itu dia nggak ngapa-ngapain sama sekali. Semester 4 mau aktif lagi. Nah, di sistem memang dia tercatat tidak aktif. Tetapi tagihan SPP-nya tetap jalan. Nah, sehingga pada saat mau aktif di semester 4, yang bersangkutan harus bayar 2 kali SPP supaya bisa aktif. Bahkan ada yang tidak aktif 2 semester berturut-turut, nanti mau aktif tagihannya adalah 3 semester SPP, bayangkan. Besar kan uangnya, kaget gitu. Ya, saya juga sebenarnya sangat tidak nyaman kalau seperti itu. Kasihan. Tapi saya nggak bisa mengubah aturan. Karena itu aturan sudah disepakati di level ITS. Nggak bisa seorang dekan mengubah itu. Ya, pimpinan pun nggak bisa, karena itu harus melewati banyak proses gitu. Jadi tidak mudah kita mengubah itu. Jadi ini tolong untuk diingat di awal Bapak Ibu bahwa kalau memang mau tidak aktif setelah 2 semester tapi ya, kalau memang tidak aktif ngajukan cuti, dan cuti itu berarti Bapak Ibu harus ngajukan surat. Suratnya itu tersedia secara online. Nanti ditandatangani dosen wali, ditandatangani kaprodi, ditandatangani dekan. Kemudian kita usulkan ke atas. Memang perguruan tinggi ini cukup birokratis Bapak Ibu. Saya pun sebetulnya cukup ya mengeluhlah, repot begitu ya. Kok birokrasinya kok ruwet ya. Tapi ya begitulah. Di mana-mana Bapak Ibu termasuk di luar negeri juga itu birokrasinya cukup ribet di perguruan tinggi. Ini sebagian yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa selebihnya mungkin nanti sambil jalan, dan jangan lupa baca beberapa sumber-sumber yang tadi karena banyak yang perlu diketahui. Katakanlah minimum nilai yang lulus itu berapa dan sebagainya harus diketahui. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, nanti akan kita sebarkan kuliah online itu ya. Bapak Ibu bukalah kameranya. Ya. Kita sudah nggak ketemu fisik, masa di online juga nggak pernah lihat kayak apa sih wajahnya gitu ya. Aktif saat diskusi, mute saat tidak berbicara, cari tempat yang nyaman kalau mau kuliah. Jangan nyetir, ya, jangan di tempat ramai. Ya, saya beberapa kali ketika misalnya mengajak diskusi, saya tanya, kemudian dia open mic. Ternyata suara background-nya, waduh, luar biasa. Saya pikir masa bisa ya belajar tenang begitu. Di belakangnya itu suara piring, suara banyak sekali, suara orang. Ya, masa nyaman kuliah kalau seperti itu? Ya, kuliah itu ya cari tempat gitu. Ya, cari tempat yang nyaman. Kalau memang masih di kantor, ya mungkin enakan di kantor. Kalau misalnya di rumah, suasana untuk kuliah mungkin kurang nyaman gitu. Atau sebaliknya, kalau misalnya di kantor ribet, ya pulang. Supaya pada saat jam kuliah, ya sudah di rumah, sudah nyaman gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sambil nyetir itu, walaupun pasang virtual background itu gampang sekali kok kelihatan. Dosen itu mudah mengenali yang begitu-begitu ya. Karena pasti dia tidak akan stand still, karena akan bergerak-gerak kelihatan gitu ya. Kemudian jangan lupa kita itu namanya absen, ya presensi maksudnya, presensinya online ya, dan itu ada aturan-aturannya berapa persen boleh tidak hadir ya. Nah, kira-kira demikian, termasuk kemarin ada juga usulan bahwa ya dress properly katanya begitu, ya walaupun kalau setiap dosen, kalau saya sih tidak masalah, tapi mungkin ada dosen-dosen lain yang tidak nyaman kalau misalnya kelihatan tidak dress properly, artinya ya yang kelihatan rapi aja lah gitu ya maksudnya ya. Nah, kemudian hari Senin Bapak Ibu, ini mungkin sudah disampaikan oleh tim kami, kita akan ada kuliah pembuka. Jadi ini setiap semester kita lakukan, kita mengundang orang-orang ya figur yang top lah kira-kira, yang menarik, tidak harus punya jabatan yang sangat tinggi, tapi mungkin menguasai hal-hal yang relevan dengan kebutuhan kita sekarang. Nah, seperti ini nanti kita mengundang Vice President Sayurbox, seseorang yang punya keahlian luar biasa di business analytics atau di data science ya. Silakan hadir. Nanti
Jadi jam pertama untuk hari Senin itu kita pinjam ke dosen-dosen, sehingga Bapak Ibu termasuk mahasiswa lama nanti akan diarahkan untuk mengikuti kuliah ini, tapi tetap akan presensi di kuliahnya masing-masing. Saya kira demikian, mudah-mudahan ini akan menjadi start dari Bapak Ibu untuk menuju ke gambar ini nantinya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini kan senang nanti kita melihat, tapi kan itu prosesnya cukup panjang ya Bapak Ibu, jadi jadikan ini sebagai impian. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan bisa dilanjutkan ke acara berikutnya, Mbak Misa. Selamat malam semuanya. Mungkin nanti di akhir kalau sempat kita bisa, mungkin kalau ada Pak Agus nanti bisa memperkenalkan teman-teman Tendik, terutama yang bagian akademik atau yang terkait dengan teman-teman mahasiswa. Demikian saya rasa, Mbak Misa. Baik, terima kasih banyak Prof. Nyoman untuk pemaparannya mengenai SIMT ITS dan juga memperkenalkan keluarga besar SIMT ITS kepada Bapak Ibu mahasiswa baru SIMT ITS ya pada semester ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu, paparan selanjutnya mengenai program-program dari program studi manajemen teknologi yang akan disampaikan oleh Bapak Kaprodi Pascasarjana Manajemen Teknologi, Bapak Jerry Dwi Trijoyo Purnomo PhD. Kepada Pak Jerry dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Misa. Ya. Izin saya untuk share screen. Ya. Ya, tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Prof. Nyoman ya. Jadi saya akan fokus ke hal-hal yang sifatnya agak-agak sedikit teknis ya Bapak Ibu ya, mengenai program studi manajemen teknologi ya. Jadi yang akan saya sampaikan nanti hanya sebatas penjelasan secara singkat ya, tentunya tidak akan detail karena kalau detail butuh waktu yang panjang ya. Mungkin nanti kita akan untuk detailnya akan ada waktu khusus ya untuk diskusi tentang detailnya ya. Jadi ini penjelasannya sifatnya global ya. Ya, jadi pada program studi manajemen teknologi nanti kita ada dua macam prodi, dua macam prodi Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah MMT, yaitu Magister Manajemen Teknologi. Yang kedua adalah DMT atau Doktor Manajemen Teknologi. Jadi MMT dan DMT nanti akan berada di bawah prodi manajemen teknologi. Ya, saya awali dulu dari DMT, dari yang Doktor Manajemen Teknologi. Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nyoman bahwasanya program studi DMT atau Doktor Manajemen Teknologi ini semester ini sudah berjalan 6 semester ya, semester ini maksudnya ya. Dan sudah ada beberapa orang mahasiswa yang sudah sedang terbuka ya, jadi lulus dalam waktu 2,5 tahun gitu ya, 5 semester ya. Prestasi yang luar biasa bagi mungkin program studi yang baru saja establish sekitar 2020 ya, kita baru berjalan sekitar berjalan 6 semester ini. Ya, untuk saat ini kita ada sekitar 98 orang mahasiswa S3 ya, dan sekitar 70 lebih untuk pembimbing ya. Untuk pembimbingnya tentu saja adalah dosen-dosen dari ITS itu sendiri ya, dibantu mungkin dari dosen-dosen lain seperti praktisi yang tentunya harus memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan oleh baku mutu Pascasarjana ITS. Jadi ada pembimbing utama, nanti ada co-pembimbingnya, ya, yang tentunya harus memenuhi aturan dari baku mutu Pascasarjana. Dan tentunya dari supervisor atau pembimbing-pembimbingnya ini ya berasal dari multidisiplin. Ya. Kemudian ini adalah struktur kurikulum untuk DMT yang global, Bapak Ibu ya. Jadi diawali dari foundation. Untuk foundation ini ya tentunya
memberikan bekal bagi mahasiswa DMT gitu ya, untuk melangkah ke tahap berikutnya. Ya. Ada 3 mata kuliah yang akan diajarkan di program di mata kuliah foundation. Jadi yang pertama di semester 1 ya Bapak Ibu ya, adalah filsafat ilmu dan metodologi penelitian. Kemudian ada penulisan ilmiah dan etika akademik, dan berikutnya adalah statistika dan analisa data lanjut. Nah, jadi 3 mata kuliah ini ya sebagai background Bapak Ibu untuk melangkah ke tahap berikutnya. Ya, diperlukan untuk penulisan draft ya, kemudian nanti ya penyelesaian untuk laporan yang akan dipublikasikan di seminar, di jurnal dan macam-macam. Ya. Berikutnya adalah untuk creating konteksnya. Ya, kita ada seminar proyek inovasi dan pengembangan profesi. Ya, untuk tahap terakhir dari kurikulum DMT itu adalah research, ya, yang berupa nantinya tentunya adalah disertasi, kemudian presentasi di konferensi internasional yang tentunya terindeks, Bapak Ibu ya. Kemudian syarat yang terakhir dari lulusan DMT ITS itu adalah adanya publikasi di jurnal yang terakreditasi, ya, terindeks. Nah, jadi bukan jurnal sembarangan ya, jadi nanti dicek ya. Ya, tidak boleh jurnal yang abal-abal ya, jurnal yang predator tidak boleh. Jadi nanti ditentukan jurnal apa saja yang boleh dikirim makalahnya ke sana ya. Kemudian pada tahap disertasi nantinya ya, untuk DMT ini ya, program ini ya kita rencanakan selama 6 semester Bapak Ibu ya, selama 3 tahun rinciannya untuk masing-masing progresnya gitu ya. Tapi tentunya cepat tidaknya Bapak Ibu dalam menyelesaikan program DMT ini tergantung dari Bapak Ibu sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu cepat gitu ya, bahkan yang kemarin ada yang sudah sampai ujian terbuka itu 2,5 tahun ya, 3 orang. Ya, normalnya kita 6 semester. Ya, tapi tentunya bisa diselesaikan cepat ya. Ya, tentunya memerlukan benar-benar komitmen yang tinggi dari Bapak Ibu untuk menyelesaikannya. Ini adalah tahapannya, tidak akan saya bacakan satu persatu ya. Ya, jadi mulai progres penelitian 1 sampai nanti ujian terbuka. Ini adalah tahapannya. Ya, secara singkat seperti ini, Bapak Ibu. Ya, kemudian kita beralih ke MMT, beralih ke Magister Manajemen Teknologi. Ya, yang saat ini jumlah mahasiswanya ya total ada 1.000 lebih, Bapak Ibu. Ya, kita sekarang ada 7 bidang peminatan ya, diawali dari industrial management, kemudian project management, information technology management, business analytics, supply chain management, innovation design management. Yang terakhir adalah telemarketing. Telemarketing ini sudah berjalan, ini yang terbaru Bapak Ibu ya, sudah berjalan sekitar jalan 3 semester ini Bapak Ibu ya. Jadi total kita ada 7 bidang peminatan ini. Kemudian ini tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Nyoman tentang struktur kurikulum dari MMT ya. Karena MMT ini dia masuk konsorsium MM seluruh Indonesia, maka ada mata kuliah yang wajib ya, mata kuliah MM yang wajib diambil ya. Plus nanti ada T-nya ya, ada teknologi yang harus diambil juga. Jadi ini adalah struktur kurikulum yang harus diambil oleh mahasiswa MMT. Ya, kalau kita breakdown ya nanti seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita awali dari foundation ya. Jadi yang membedakan ya antara bidang yang satu dengan bidang yang lain itu hanya yang berwarna merah Bapak Ibu. Jadi yang berwarna yang paling bawah sampai yang oranye yang atas itu nanti ya semua bidang mengalami itu. Ya. Bahkan nanti kuliahnya ya mungkin ya nyampur dengan bidang-bidang yang lain. Ya. Jadi misal mata kuliah foundation ya yang nanti ada mata kuliah CSK bisnis dan ASK dan sistem keputusan, kemudian berlanjut sampai functional management, ini adalah mata kuliahnya. Kemudian untuk yang specific management, mata kuliah ini diambil oleh semua bidang ya, dari 7 bidang ngambil mata kuliah ini semua. Termasuk untuk research-nya ada mata kuliah tesis metodologi dan tesis
Ini juga diambil oleh semua bidang. Nanti yang membedakan yang warna merah, yaitu adalah core subject untuk masing-masing bidang. Ada 4-5 mata kuliah bidang yang wajib diambil oleh bidangnya masing-masing. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang membedakan nanti adalah yang warna merah. Ya. Kemudian sebagai contoh ini adalah struktur mata kuliah di teknik marketing. Ya, teknik marketing adalah bidang yang kita rancang ya, kita rencanakan nanti selama 3 semester. Ini berbeda dari bidang-bidang yang lain ya. Kalau 6 bidang yang lain ya kita planningnya rencanakan dalam 4 semester selesainya, gitu ya. Kemudian kalau teknik marketing ya memang kita rencanakan, kita planningkan itu 3 semester untuk selesainya. Ya, yang membedakan itu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi meskipun kita rancang selama 4 semester untuk 6 bidang yang lainnya, ya sampai sejauh ini ya ada beberapa orang mahasiswa yang bisa menyelesaikan dalam waktu 3 semester. Jadi cepat Bapak Ibu ya, sangat cepat. Ya. Sebagian kecil saja yang bisa seperti itu Bapak Ibu. Normalnya 4 semester. Nah, yang lewat-lewat dikit ada ya, yang sampai semester 6 ke atas sedikit. Ya, memang kita mengharapkan nanti Bapak Ibu ya normal gitu ya. Ya, at least 4 semester Bapak Ibu ya. Saya yakin dengan komitmen yang tinggi, kemudian manajemen waktunya ya bagus, saya kira bisa menyelesaikan dalam 4 semester itu saya kira ya saya yakin lah Bapak Ibu bisa menyelesaikan dalam waktu 4 semester. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari segi networking ya kita punya double degree agreement dari Chongqing dan Newtek. Dari Chongqing kalau tidak salah ini tahun 2024 ya selesainya nanti ya. Dari MOU dan MOA-nya ya, selesai 2024. Kemudian ini adalah mahasiswa yang pernah double degree di sana. Ya, ini ada peluang ya Bapak Ibu untuk double degree di sana. Dan barusan dapat info tadi ya, ini semacam exchange student Bapak Ibu, jadi inbound outbound ya. Jadi inbound outbound itu pertukaran pelajar. Jadi ada mahasiswa ITS yang ke luar negeri dan mahasiswa dari luar negeri ke ITS. Nah, ini salah satu mahasiswa kita dari bidang teknik marketing ya, mengikuti program Joint Winter Program di Turki Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, ini saya barusan dapat info tadi ya. Jadi peluangnya sangat terbuka lebar mungkin bagi Bapak Ibu misalkan kalau misalnya ingin exchange ya, mengikuti program inbound sama outbound. Demikian juga untuk yang double degree Bapak Ibu ya. Ya tentunya untuk yang inbound outbound ya kita bekerjasama dengan DKG ya dari IO-nya ITS ya. Dulu namanya IO, sekarang DKG ya. Jadi ya DKG nanti membuka semacam aplikasi ya menawarkan ya untuk program inbound outbound. Kemudian yang berminat silakan untuk mendaftar. Ya nanti akan kita infokan lebih lanjut Bapak Ibu. Ini contoh yang sudah mendaftar. Ya. Baik, saya kira cukup ya Bapak Ibu penjelasan singkat tentang program studi manajemen teknologi. Ya, saya kembalikan lagi ke Mbak Bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Jerry untuk penjelasannya mengenai program-program yang ada di manajemen teknologi ya Pak, Prodi Manajemen Teknologi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyimak paparan dari Kaprodi Pascasarjana Inovasi Sistem dan Teknologi Bapak Dinariana Dwi Putranta PhD. Kepada Pak Dinar dipersilakan. Terima kasih Mbak Misa atas waktunya. Saya akan share materi paparan saya. Baik, selamat malam kembali Bapak dan Ibu-Ibu. Saya akan memberikan sedikit pengenalan tentang MIST ya, Magister Inovasi Sistem Teknologi. Jadi ini adalah prodi yang terbaru, jadi baru Bapak Ibu yang ada di sini baru angkatan yang ketiga ya. Jadi angkatan yang ketiga dengan total mahasiswa saat ini adalah 153 orang. Ini adalah beberapa bidang konsentrasi yang ada di Magister Inovasi Sistem dan Teknologi.
Jadi kalau tadi MMT atau Magister Manajemen Teknologi, Bapak Ibu setelah lulus akan mendapatkan gelar MMT, maka setelah Bapak Ibu mengikuti perkuliahan di Prodi MIST, maka Bapak Ibu juga mendapatkan gelar Magister Inovasi Sistem dan Teknologi atau disingkat dengan MIST. Nah, saat ini ada dua bidang konsentrasi yang berjalan gitu ya. Jadi ada energi terbarukan dan startup teknologi. Kita juga punya 3 bidang konsentrasi lainnya. Jadi yang terbaru adalah inovasi layanan dan kebijakan publik. Yang lainnya adalah teknologi geotermal dan mitigasi risiko bencana. Kita harapkan nanti di semester depan kelima bidang konsentrasi ini bisa dibuka. Ini saya tidak akan perpanjang lebar, jadi struktur kurikulumnya adalah modular begitu. Jadi kalau Bapak Ibu akan bertemu ya, yang membedakan adalah di yang di boundary merah ini, sedangkan Bapak Ibu nantinya akan bisa bertemu ya bidang konsentrasi startup teknologi dan juga energi terbarukan mungkin akan bisa menjadi satu kelas di mata kuliah kelompok fondasi dan strategi dan inovasi. Ini adalah struktur kurikulumnya. Jadi ada dua mata kuliah fondasi. Jadi Bapak Ibu di semester 1 nantinya akan mengambil 4 mata kuliah ini. Jadi ada metode kuantitatif, teknologi industri 4.0, manajemen teknologi dan inovasi, dan ada mata kuliah pilihan bidang yang akan diambil oleh startup teknologi, yaitu investasi dan pendanaan, sedangkan untuk mahasiswa energi terbarukan akan mengambil mata kuliah energi, kebijakan, dan masyarakat. Ya. Dan seperti yang disampaikan tadi ya, jadi untuk lulus maka mahasiswa minimal menempuh 36 SKS. Dengan mata kuliah di semester 1 itu adalah 8 SKS. Jadi mungkin tadi ada Bapak Ibu yang sempat mengisi FRS-nya penuh ya, sampai ada 13 atau 15 SKS tadi. Jadi kalau ada kasus tadi yang saya hilangkan, itu memang aturan di semester 1 mahasiswa hanya diperkenankan mengambil mata kuliah paketnya, yaitu 8 SKS ini. Nah, ini adalah pengajar yang ada di semester 1 Bapak Ibu. Jadi ada dosen-dosen ITS ya, dan juga dosen dari perguruan tinggi lainnya di luar ITS, dan juga ada praktisi ya. Nanti ada Dr. Sandi dan juga Pak Edmund Karuli ya, yang akan mengampu mata kuliah di startup teknologi. Dan yang sebelah kanan bawah ini adalah Mbak Nurul ya, yang selama ini mungkin Bapak Ibu sudah berkomunikasi dengan Mbak Nurul untuk membantu proses akademik. Kemudian ya, jadi ini mungkin tadi yang disampaikan oleh Prof. Nyoman itu lengkapnya seperti ini ya. Jadi dasarnya adalah pedoman akademik yang ada di ITS. Jadi mahasiswa wajib mendaftar ulang. Kemudian mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama 2 semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri. Jadi Bapak Ibu tadi direkomendasikan untuk mendownload pedoman akademik dan juga baku mutunya. Kemudian tadi juga sudah disampaikan, jadi mahasiswa diwajibkan membayar biaya pendidikan selama periode tidak mendaftar ulangnya. Ya. Dan waktu mahasiswa tidak aktif itu dihitung sebagai masa studinya, berbeda dengan cuti. Baik, jadi ini masih tidak berlaku untuk mahasiswa yang semester 1, jadi semester 1 tidak diperbolehkan untuk mengubah rencana studinya karena paketnya 8 SKS tadi ya. Jadi tapi nanti ketika Bapak Ibu sudah berada di semester 2, 3 gitu, maka
Bapak Ibu bisa mengubah rencana studinya paling lambat di minggu ketiga dan membatalkan keikutsertaannya paling lambat di minggu ke-10. Ada banyak pertanyaan ke kami sebagai dosen wali gitu ya. Jadi mereka sudah berada di semester keempat, tinggal mengambil tesis. Kemudian ada mata kuliah di semester 1 yang sudah diambil dan mengambil B dan mendapatkan nilai B. Maka pertanyaannya, apakah nilai B itu bisa diulang atau tidak? Ya, bisa diulang dengan konsekuensi, maka jika dia tidak lulus atau mendapatkan nilai C, maka yang atau lebih rendah gitu ya, maka nilai yang digunakan adalah nilai yang terakhir. Ya, jadi itu aturan akademiknya. Dan yang perlu juga dipahami, jadi ketika kita sudah mengambil mata kuliah itu, kemudian di sini ada pembatalan paling lambat di minggu ke-10. Ya, karena ada suatu hal, ada absen sampai dengan 3 kali atau 4 kali, maka di minggu ke-9 diputuskan untuk mendrop. Nah, mendrop itu tidak akan mengembalikan nilai yang tadi ya. Jadi tidak akan mengembalikan nilai B tadi gitu. Jadi itu perlu hati-hati. Jadi ini paling sering saya ditanya oleh mahasiswa. Jadi polisinya adalah nilai terakhir yang akan digunakan. Kemudian ya semua pengubahan dan pembatalan harus persetujuan dosen wali, dan ini adalah kuliah minimal yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Jadi ada 80% gitu ya. Kemudian ini sudah disampaikan tadi, 36 SKS dengan masa studi maksimal 8 semester, dan pembelajaran itu adalah 16 minggu, termasuk proses evaluasinya, dan ada minimal 4 kali evaluasi yang akan dilaksanakan dalam satu mata kuliah. Dan ini adalah skala pengukuran untuk proses hasil belajarnya. Jadi ada nilai A, AB, B, BC, C, D, dan E dengan rentang nilai angka seperti ini. Dan ini juga sering menjadi pertanyaan ya, jadi predikat kelulusan walaupun 3,75, tapi kalau masa studinya lebih dari 2 tahun maka tidak akan mendapatkan predikat cum laude atau dengan ujian ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa detail, bisa baca di pedoman akademik. Kemudian cuti ya, tadi juga sudah disampaikan bahwa minimal mahasiswa sudah mengikuti kuliah di 2 semester pertama, ya, kecuali mahasiswa hamil atau menjalankan pengobatan. Ya. Kemudian diberikan cuti maksimal 2 semester. Ya, permohonan cuti diajukan kepada dekan paling lambat 4 minggu setelah semester dimulai. Ya. Dan masa cuti tidak diperhitungkan dalam masa studinya. Nah, kalau tadi ada evaluasi di minggu ke-8, secara detail Bapak Ibu bisa akan lihat ya di pedoman akademik bahwa ada evaluasi pertama juga yang akan dilakukan di semester yang kedua, ya, dengan ketentuan bahwa mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila mendapat IPK 2,5 untuk 12 SKS dan nilai minimal C, ya. Maka kalau jika tidak terpenuhi akan dikenai status percobaan. Ya, jadi ada 2 sebenarnya evaluasi. Evaluasi pertama dilakukan di semester yang kedua, dan evaluasi yang kedua dilakukan di akhir semester ke-8. Juga ada syarat lulus bahasa asing, tadi juga disampaikan ya. Jadi Bapak Ibu harus memiliki nilai TOEFL minimal 477, dan jika hasil tes di UPT bahasa pada saat awal mendaftar sudah memenuhi 477, maka itu boleh digunakan sebagai syarat lulus. Dan nilai TOEFL ini berdasarkan edaran Warek 1 ya, Wakil Rektor Akademik, menjadi kewajiban untuk mendaftar ujian tesis. Jadi sebelum ujian tesis maka Bapak Ibu harus sudah memenuhi syarat lulus bahasa asing ini. Ini adalah status FRS Bapak Ibu ya. Jadi ada 1 orang yang belum terinput datanya untuk
mahasiswa di bidang konsentrasi energi terbarukan. Di sini ada Pak Haryo, mungkin nanti Pak Haryo bisa menginputkan jika mahasiswa atas nama ini belum tergabung di atau berhalangan bergabung di sesi ini. Gitu. Kemudian untuk startup teknologi FRS-nya sudah oke, jadi sudah siap untuk melakukan perkuliahan di minggu depan. Dan mungkin ini satu tambahan informasi bahwa Bapak Ibu nantinya diminta atau diwajibkan untuk mengisi berita acara di setiap tatap mukanya, ya Bapak Ibu. Tolong itu diisi supaya itu sebagai feedback untuk kami, gitu ya, bahwa apakah perkuliahan sudah dilakukan sesuai dengan rencana pembelajarannya atau belum. Ini kira-kira yang ada di versi kami, ya, di versi dosen. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk MIST. Saya kembalikan kepada Mbak Nisa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dinar untuk pemaparan dari program studi Pascasarjana Inovasi Sistem dan Teknologi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, paparan selanjutnya ini akan disampaikan oleh Bapak Kaprodi Program Profesi Insinyur, Profesor Ridho Bayu Aji. Kepada Prof. Ridho dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Misati. Jadi singkat saja Bapak Ibu, jadi ini perihal PPI. Jadi sejarah visi misi tujuan PSPPI, tata pamong dan lokasi PPI, ya ini sejarahnya. Jadi Bapak Ibu yang berminat nanti boleh diminta, ya, nanti ini PPT-nya. Dan ini sejarah PPI dan sudah terakreditasi, dan PPI ITS ini juga sekarang sudah melaksanakan Permendikbud Ristek yang terbaru 39/2022. Jadi semester ini ada mode reguler angkatan ke-1 dan RPL angkatan ke-11. Dan insya Allah Senin besok kita ada visitasi Ban PT ke PPI, dan mohon doa dari Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan PPI ITS bisa memberikan yang terbaik. Nah, ini lokasi daripada PPI ITS dan visinya memang untuk bagaimana menjunjung kode etik keinsinyuran dan profesional dalam bidang keinsinyuran, begitu ya, sesuai dengan visi ITS, begitu. Dan ini tujuannya. Nah, ini tata pamong daripada organ ITS, Bapak Ibu. Jadi PPI ITS itu berada di bawah tata pamong SIMT, ya. Dan kita juga ada koneksi dengan PII, ya, Profesi Insinyur Indonesia, dan Forum Pengelola PPI se-Indonesia. Dan sistem pelaksanaan PPI ITS ini ada RPL dan reguler. Nah, RPL Bapak Ibu ini yang menjadi nanti memberikan kualitas, ya, kualitas daripada PPI ITS di RPL-nya itu memang kita rekognisi, tapi ada pelaksanaan perkuliahannya, begitu. Dan yang untuk reguler ini memang ada perkuliahan 2 semester. Nah, program RPL menurut permen yang baru, ya. Jadi untuk RPL sekarang ini hanya diizinkan yang sarjana teknik dan sarjana teknik terapan dengan pengalaman minimal 2 tahun. Nah, untuk yang di luar sarjana teknik dan teknik terapan, sains dan pendidikan teknik, ini sekarang menurut permen itu ada di reguler, ya, dengan syarat pendidikan sains dan pendidikan teknik itu minimal punya praktek keinsinyuran 3 tahun. Dan bagusnya di reguler ini itu untuk S1 yang tanpa pengalaman ini sudah boleh untuk ikut reguler. Garis besarnya pengetahuan dasar dan kemampuan praktek, ya. Jadi yang reguler itu 1 semester, ya, itu 18 SKS itu praktek, ya, 6 SKS pengetahuan dasar
itu teori di semester 1. Nah, ini mata kuliahnya hanya 6 begitu ya. Terus kemudian sistem seleksi itu di sistem ITS. Terus kemudian tata cara pendaftaran di admission ini ya, profesi insinyur ya. Di situ sudah ada apa? Langkah-langkahnya begitu. Dan jadwal kegiatan insya Allah nanti untuk yang gasal semester depan itu mulai 21 Februari ini sudah mulai pendaftaran. Dan untuk genap biasanya 3 Oktober ini sudah mulai pendaftaran. Dan untuk biaya perkuliahan untuk RPL ini 12,5 per semester untuk RPL 1 semester, dan yang reguler ini 2 semester per semester 12,5. Dan untuk Bapak Ibu yang S2 khususnya yang semester 2 ya, jangan semester 1. Semester 2 ini sudah boleh untuk bundling dengan PPI. Jadi sehingga harganya nanti bergabung di PPI itu hanya 10 juta. Ya. Dan fasilitasnya adalah kita mendapatkan kartu anggota PII, STRI. Nah ini kan yang penting ini STRI. Dan termasuk sudah biaya wisuda dan pelantikan. Nah ini data alumni daripada mahasiswa ITS ya. Kurang lebih secara akumulasi hampir 1.000 ya, 967 di genap 2022. Dan beberapa yang melaksanakan kerjasama ini beberapa perusahaan PJB, Utama Karya, Petrokimia, Dharma Lautan Utama, Inalum, Kilang Pertamina Internasional ya, maaf ini internasional bukan Indonesia. Baik, itu saja dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Ridho untuk penyampaiannya mengenai program profesi insinyur. Bapak Ibu tadi juga disampaikan gitu ya, di semester 2 nanti Bapak Ibu jika ingin sekalian mengambil kuliah PPI juga bisa gitu ya, nanti di semester 2. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, setelah ini ada pemaparan dari program pendidikan bersertifikasi. Program ini dimanajeri oleh Pak Agus Santoso. Kepada Pak Agus dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Miza. Senang sekali Bapak dan Ibu bisa bertemu dengan keluarga besar SIMT semua. Dan yang paling menyenangkan lagi Mbak Miza, ini tadi saya barusan disapa teman SMA saya yang ternyata juga menjadi peserta di program ini. Jadi sudah 19 tahun tidak ketemu, sekarang jadi mahasiswanya Prof. Ridho. Jadi mengikuti program PPI. Oh iya Mas. Ya. Iya Prof. Dari PLN. Iya. Alhamdulillah. Reunian nanti Mas Acar. Reunian setelah 19 tahun. Iya. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin share screen. Jadi saya langsung mengajak Bapak dan Ibu semua ini untuk berselancar ya di portal informasi training-training yang diselenggarakan oleh program pendidikan bersertifikasi. Jadi menyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Nyoman tadi, bahwa salah satu program yang diadakan di SIMT ini adalah program pendidikan non-gelar atau kami biasanya menyebut sebagai ITS Executive Education. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah masuk ke link yang sudah saya bagikan di chat room, Bapak dan Ibu bisa langsung melakukan pendaftaran ya atau pembuatan akun. Karena apa? Keuntungan ketika Bapak Ibu sudah memiliki akun ini, Bapak dan Ibu bisa langsung mendapatkan update informasi seluruh training-training yang kita selenggarakan. Dan bahkan ada kalanya kita menyelenggarakan free trial untuk training tertentu. Jadi free, gratis. Nah, tugas kami di program pendidikan bersertifikasi ini memang sengaja untuk menyelenggarakan program training yang sifatnya sangat interdisiplin atau multidisiplin. Dan kita juga membuka kesempatan mengakomodir permintaan kebutuhan training dari instansi atau perusahaan-perusahaan, sehingga nanti kami akan mendesain kurikulum dengan melibatkan para trainer, para konsultan, dan ahli di bidangnya untuk mengemas training itu sesuai dengan kebutuhan instansi Bapak dan Ibu semua. Nah, untuk training-training apa saja yang kita selenggarakan secara reguler, jadi Bapak Ibu nanti bisa menyimak secara langsung di daftar trainer. Jadi di sini mulai ada overview of basic management, kemudian business law, project management, design thinking, business intelligence, business analytic, energy audit, safety system engineering, predoctoral, kemudian juga beberapa training yang sifatnya sangat teknis, yaitu dokumen management, kemudian professional secretary, dan juga tidak terlupa ada leadership, mini MBA, dan lain-lain.
Nah, kalau nanti misalnya Bapak dan Ibu, kira-kira training ini apa sih yang dipelajari? Silahkan klik detail ya. Jadi lihat detail ini sesuai dengan training yang paling sesuai. Nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini lebih lengkap sekali terkait dengan overview program trainingnya seperti apa, kemudian jadwal pelaksanaannya kapan, dan hampir seluruh training yang kita selenggarakan itu dilaksanakan di after hours ya, di luar jam kerja. Biasanya di pukul 18.30 sampai pukul 9 malam. Kemudian di sini juga kami sudah menyediakan flyer yang bisa di-download langsung oleh Bapak dan Ibu, mungkin bisa di-share juga ke teman-teman rekan kerja di perusahaan masing-masing. Di sini informasinya lebih lengkap lagi, jadi ada outcome yang ingin dicapai masing-masing program, kemudian untuk siapa saja program ini, kemudian penjelasan dari masing-masing program topics, kemudian juga ada profil dari trainer-trainer yang akan mengisi di program ini. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah meyakinkan diri sesuai dengan kebutuhannya, silakan langsung klik daftar pelatihan ini. Nanti akan diarahkan kepada tampilan seperti ini. Jadi silakan diklik ya, kemudian Bapak dan Ibu akan diminta untuk melakukan konfirmasi pembayaran sesuai dengan nomor VA yang ada di sini. Nah, kalau nantinya Bapak dan Ibu melakukan konfirmasi pembayaran, maka tim admin kami akan memverifikasi, sehingga nanti kalau sudah resmi, sudah terverifikasi, Bapak dan Ibu akan mendapatkan tampilan seperti ini, yang mana Bapak dan Ibu bisa mengakses seluruh modul training yang akan dipelajari selama training itu berjalan, kemudian juga dapat mengakses rekaman atau record dari proses pembelajaran di setiap sesinya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, saya berhalangan atau bentrok dengan jam kuliah, maka Bapak dan Ibu bisa menyimak langsung gitu ya, biasanya H+1 menyimak record dari pelaksanaan sesi training yang berjalan. Nah, kelebihannya apa Bapak Ibu dari training ini? Meskipun dilaksanakan secara online, kami tetap akan memfasilitasi Bapak dan Ibu dengan training kit yang akan kami kirimkan ke alamat masing-masing. Jadi kalau misalnya pembelajarannya secara offline, biasanya kita selenggarakan di Cokro atau di luar kota atau di hotel, kita akan memfasilitasi training kitnya langsung. Tetapi kalau training itu berbasis online, maka kita tetap akan mengirimkan training kit ke alamat masing-masing. Itu saja Mbak Miza yang bisa saya sampaikan. Semoga kita berjodoh Bapak Ibu, kita ketemu di training ini di SIMT. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Aksan yang sudah menyampaikan paparannya mengenai program pendidikan bersertifikasi, dan di kolom chat juga ini sudah ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai mengenai program-program yang ada di SIMT. Saya akan mulai dari pertanyaan untuk Prof. Rido. Prof. Rido, ini sebenarnya mengkonfirmasi pertanyaannya, Prof. Kalau untuk bundling PPI dan S2-nya ini apakah mulainya harus masih kuliah atau bisa setelah lulus baru ikut mulai PPI? Untuk program insinyurnya, bagaimana Prof. Rido? Ya, jadi kan memang kami mengusulkan ya supaya mahasiswa S2 pasca, dan rencananya kami juga akan membundling juga dengan mahasiswa S1, karena mahasiswa S1 dan S2 maksudnya yang pasca ini mumpung sekolah di ITS, nah ini kesempatan untuk mendapatkan IR dan STRI ya, KTA dan STRI. Karena yang paling penting kan memang kita nanti beraktivitas keinsinyuran itu kalau kita sudah punya bekal ya, karena di PPI itu kan levelnya naik dari level 6 ke 7 KKNI ya. Jadi makanya itu kami mengapresiasi bagi mahasiswa pasca S2 dan S3. Jangan yang semester 1, kalau semester 1 itu nanti datanya di PDBT itu tidak bisa. Jadi makanya memang disarankan kalau sudah di semester 2 ya, sudah melewati semester 1, monggo silakan dimanfaatkan fasilitas untuk bisa belajar di keinsinyuran. Nah, begitu. Dan bonusnya nanti menariknya dapat harga khusus ya, Prof. Apalagi dapat harga khusus itu yang paling penting ya kan. Nah, ini ada Ibu Rini juga yang mengatakan saya tertarik program PPI kalau bisa paralel, dan ini bisa paralel Bapak Ibu, tapi setelah bisa. setelah menyelesaikan 1 semester ya. Jadi ya, 1 semester dulu.
Di semester 2 gitu ya. Semester Jangan di 2, semester 1, Bapak Ibu. Ya. Iya. Ini belajar Kaget dari juga yang mungkin Prof ya. ya belajar dari semester yang lalu, Mbak Misati. Jadi Iya. ada semester 1 ikut bundling juga. Iya. Ternyata data di PDPT-nya enggak bisa harus milih. Nah, makanya mahasiswa tersebut tetap kuliah karena memang kita baru tahu itu. Saya minta untuk tetap kuliah di PPI. Jadi dananya nanti baru di switch semester ini, dia enggak perlu kuliah, tapi sudah langsung lulus begitu. Oke, jadi memang untuk tertib administrasi juga gitu Prof ya. Betul ya. Jadi makanya kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang S2 atau S3 bersabar dulu, semester 2 baru silakan bundling begitu ya. Prof, kalau di luar teknik boleh nggak Prof? Ini S2-nya itu beliau S1-nya beliau itu bukan teknik tapi SSI. Boleh nggak ya Prof? Boleh. Jadi sarjana sains dan sarjana pendidikan teknik itu boleh ikut PPI. Tapi memang persyaratan di reguler itu, jadi memang nggak bisa RPL ya. Jadi kalau yang selain sarjana teknik dan sarjana teknik terapan itu nanti ikutnya di program reguler. Nah, di reguler disetarakan dulu, dan yang paling utama Bapak Ibu sudah punya praktek keinsinyuran minimal 3 tahun. Kalau yang dulu kan 5 tahun. Nah, ini hanya 3 tahun saja. Oke. Ya. Jadi Prof, kalau misalnya punya pengalaman yang lebih dari 2 tahun, itu masuknya ke RPL ya, Prof? Kalau ya, pokoknya sarjana teknik dan sarjana teknik terapan sudah punya pengalaman keinsinyuran 2 tahun, itu boleh RPL langsung. Oke, ya, baik. RPL hanya 1 semester. Ya. Ya. Baik, terima kasih Prof Ridho untuk menjawab pertanyaannya. Ini pertanyaan seputar PPI ya, Bapak Ibu, semoga bisa terjawab ya. Jadi PPI itu memang 1 semester di sana untuk RPL yang punya pengalaman lebih dari 2 tahun dan reguler untuk yang belum punya pengalaman keinsinyuran gitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Prof Ridho. Selanjutnya ini pertanyaan untuk Pak Agus Santoso. Ini pertanyaannya spesifik nih Pak Agus. Dari Pak Ali Ridho dari MDI, Manajemen Desain Inovasi. Beliau mengatakan seperti ini, untuk training ini apa bisa spesifik atau khusus, misal kami sekarang punya 30 orang yang telah BNSP nih Pak untuk menanggung jawab pengendalian pencemaran air P3A, tetapi butuh training untuk bagaimana mereka mengembangkan inovasi pengelolaan air limbah, terutama air limbah tambang. Nah, Pak Agus, ini mungkin juga sebagai tawaran yang menarik nih Pak dari teman-temannya Pak Ali Ridho ini. Bagaimana Pak Agus Santoso? Ya, terima kasih Mbak Misa, terima kasih Pak Ali Ridho. Jadi di ITS ini juga ada Departemen Teknik Lingkungan yang salah satu laboratoriumnya itu adalah laboratorium pengolahan limbah. Nah, nanti kita bisa komunikasikan ke dosen terkait yang penanggung jawab lab-nya. Dan biasanya kami di dalam sebuah training itu juga melibatkan praktisi. Jadi tidak hanya dosen, tetapi kita juga mengundang praktisi atau profesional di bidang terkait. Nah, ini kalau dilihat dari jumlahnya, 30 orang ini sepertinya sudah memenuhi syarat untuk dilakukan in-house training. Jadi nanti silakan kita bisa berkomunikasi secara pribadi ya Pak Ridho untuk membahas terkait dengan modul apa saja yang bisa kita tawarkan terkait dengan ini ya, capaian ingin mengembangkan inovasi pengelolaan air limbah. Begitu sementara Mbak Miza. Oke, baik. Terima kasih Pak Aksan. Jadi tawaran dari Pak Ali Ridho itu juga bisa kami provide gitu ya Pak ya ke depannya gitu ya. Bisa dibicarakan kemudian gitu nanti. Terima kasih Pak Ali Ridho dan juga Pak Aksan. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Jaka Arya Pradana mengenai silabus setiap mata kuliah sudah ada. Ini beliau menanyakan spesifik untuk S2 Startup Teknologi. Saya undang Pak Dinar untuk menjawab. Kepada Pak Dinar. Bagaimanakah silabusnya, Pak Dinar? Di silabus untuk semester 1 sudah tersedia semua, nanti akan kami share. Oke, baik, terima kasih Pak Dinar. Baik Bapak Ibu, untuk silabus mata kuliah ini memang sudah tersedia gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa hubungi tim akademik ya untuk meminta gitu ya untuk detailnya ya, seperti itu Bapak Ibu. Baik, oke Bapak Ibu, selanjutnya ini ada yang bertanya, saya ingin menanyakan ini kepada Prof. Nyoman langsung. Prof. Nyoman, apakah ada tempat untuk mengirimkan atau mengikuti jurnal terakreditasi atau proceeding di ITS? Bagaimana Prof. Nyoman?
kalau mau publikasi untuk syarat lulus, tidak harus di ITS, ya artinya terutama untuk S3 ini ya. Kalau yang S3 kita mesti dorong supaya publikasi di jurnal yang memang kredibel secara internasional. Jadi jangan yang diterbitkan di dalam negeri kalau bisa ya. Cari penerbitnya yang di Elsevier, Taylor, Francis dan lain-lain. Kita akan sampaikan nanti secara detail itu untuk yang S3. Kalau yang S2 itu sebenarnya cukup hanya conference saja ya. Jadi itu dilakukan di ITS banyak ya, termasuk di tempat kita di SIMT itu setiap semester kita mengadakan konferensi internasional untuk memfasilitasi yang akan lulus S2 nanti. Itu, Mbak. Oke, baik. Baik, Prof. Nyoman, menyambung pertanyaan selanjutnya ini mengenai cuti, Prof. Nyoman. Sebenarnya ini berkaitan dengan cuti ibadah, mengenai keberangkatan ibadah haji yang waktunya memang cukup panjang gitu ya, Prof. ya. Bagaimana advice-nya untuk mahasiswa ini, Pak Irfandra Nugraha, apakah boleh tetap lanjut atau harus cuti atau bagaimana, Prof? Di tes itu aturannya sudah jelas, yang boleh absen itu 20% kalau nggak salah ya dari pertemuan. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ternyata absennya katakanlah cukup banyak, ya secara aturan tidak memenuhi. Namun kalau barangkali mungkin minta kebijakan ke dosen, karena itu nanti otoritasnya sudah ke dosen ya. Kalau misalnya minta, oh ini saya ibadah akan absen 4 kali kuliah, nah itu silakan ke dosennya masing-masing. Tetapi kalau secara aturan yang boleh diperbolehkan itu absen 20% dari pertemuan. Jadi kalau pertemuannya 16 kali, kalau 20% itu berapa itu? 3 kali cuman boleh gitu dalam satu semester. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih banyak Prof. Nyoman. Baik Bapak Ibu, kami rasa pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sudah terjawab untuk di IPITS kali ini. Apakah ada pertanyaan lain yang mungkin Bapak Ibu ingin tanyakan? Barangkali ada yang mau raise hand, kami persilahkan. Sebelum kita mengakhiri IPITS pada malam hari ini. Oke, baik. Ya, sebelum diakhiri, mungkin ini juga perlu Bapak Ibu ini tahu ya, teman-teman akademik yang masih ada di sini, silakan mungkin bisa siapa aja ini yang masih ada. Hari ini ada Mbak Pak Nurul, masih ada Mbak Nurul? Yuni, ada juga Mas Rahma, Mas Reval. Ya. Silakan Mbak, teman-teman tim teknik akademik disorot. Iya, disorot supaya tahu ya Bapak Ibu. Jadi ada Mbak Nurul, ini yang nanti ngurusi Magister Inovasi Sistem dan Teknologi sama program doktor itu Mbak Nurul. Silakan say hello Mbak Nurul. Ya, terima kasih Prof. Nyoman. Selamat malam Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk di MT dan MIST seperti disampaikan Prof. Nyoman nanti bisa dengan saya. Itu terima kasih. Selamat datang keluarga besar SIMT. Terima kasih Prof. Baik. Kemudian ada Mbak Yuni, ini yang lebih banyak di MMT-nya ya. Silakan Mbak Yuni. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan saya Yuni dari Akademik MMT. Nanti bisa membantu Bapak Ibu yang berada di program studi MMT. Kemudian ada Mas Reval yang nanti juga akan banyak Mas Reval, silakan banyak terkait dengan akademik juga. Pak Nyoman, saya Reval nanti akan membantu di akademik. Mohon maaf jika slow respon karena yang kontak banyak sekali. Terima kasih. Ada Mbak Ririn juga yang biasanya nanti terkait dengan berbagai hal di akademik. Silakan Mbak Ririn. Selamat malam Bapak Ibu, perkenalkan saya Ririn dari staf akademik MMT. Nanti kami akan membantu Bapak Ibu di bagian ini. Kemudian ada Mas Rahma, silakan Mas. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih Prof. Nyoman. Di sini saya Rahma sebagai salah satu staf akademik di SIMT ITS ini. Terima kasih. Baik.
Ya, kemudian yang PPI ada Pak Agus, ada Pak Agus join? Sama Mbak Yusra, mungkin dari Bapak Ibu yang PPI barangkali supaya tahu. Mungkin sudah sering kontak-kontak, ini nggak tahu orangnya yang mana begitu ya. Kalau join, kalau nggak join nggak apa-apa. Karena Lagi tadi ngurusi akreditasi, oh Pak. iya, lagi ngurusi akreditasi. Baik, Iya, ya, Pak. nanti lain kali aja. Ya, saya kira demikian. Mungkin silakan ke Mbak Nisa kembali. Baik, Prof. Nyoman, ini masih ada pertanyaan yang seperti ini, Prof. Ini kaitannya sama ini, Prof, sama PJJ yang apakah dalam semester ini offline ini loh, Prof. Mohon izin bertanya untuk mahasiswa PJJ, apakah dalam satu semester harus ada 1 kali offline atau boleh full online dalam 1 semester? Bagaimana, Prof? Ya, kita memang punya program untuk mengundang mahasiswa PJJ untuk datang 1 kali dalam 1 semester. Jadi akan ada nanti segera akan dibuatkan jadwal, segera bisa diumumkan sehingga Bapak Ibu bisa siap-siap begitu ya. Karena nanti lucu jadi mahasiswa ITS tidak pernah menginjakkan kaki di kampus ITS ya. Jadi begitu. Baik, ini saya persilahkan kepada Pak Firdaus Effendi untuk bertanya. Silakan Pak, mungkin singkat saja. Ya, halo. Selamat malam Prof. Nyoman dan Malam, silakan. Ya Pak, saya mau sedikit curhat ini Pak. Kebetulan posisi saya sekarang kan ada di Sidoarjo Pak. Kira-kira hal apa ya Pak yang bisa saya optimalkan dengan lokasi saya yang dekat dengan ITS gini Pak? Ataukah mungkin ketika saya libur bisa ikut jam offline-nya di ITS gitu Pak, selain jam online-nya gitu Pak? Ini Ya, Bapak ya. ngambil yang PJJ? Betul Pak, PJJ eksekutif. Oke. Boleh, nanti kalau ada kelas-kelas, ya kebetulan kelasnya bercampur dengan yang offline, itu bisa datang pada saat misalnya kelas itu dilakukan secara hybrid ya. Silakan bisa nanti konsultasi dengan teman-teman teknik akademik yang tadi, supaya barangkali sesekali bisa berinteraksi dengan dosen maupun dengan teman-teman yang lain. Saya kira begitu. Ya. Bisa ya Pak, terima kasih Ya, Pak. ya, Terima kasih baik. Pak Firdaus. Ya. Bapak Ibu, mohon maaf, kami batasi untuk bertanya yang secara langsung 3 orang saja. Pak Ringkot Sihotang, silakan Pak, boleh bertanya langsung. Iya, terima kasih. Selamat malam, Pak Rido tadi ya, yang dari PPI. Pak, karena memang berbeda ya PPI dengan yang kuliah S2 atau S3 ya, di semacam reguler. Kalau program yang PPI RPL ini dia tadi kan ada ini ya, wisuda pelantikan itu seperti apa ya konsepnya? Saya kurang paham juga nih. Mohon Baik. penjelasannya, Prof. Terima kasih Pak Terima kasih. Ringkot. Prof Rido, silakan Prof. Ya, jadi Bapak kalau misalkan sudah memenuhi, jadi nanti secara assessment di sistem itu sudah memenuhi dan Bapak sudah dinyatakan lulus, terus kemudian masuk di daftar yudisium, maka nanti Pak Ringkot ya itu akan mendapat undangan untuk wisuda atau pelantikan Pak. Jadi diwisuda dulu dengan Pak Rektor, terus kemudian dilantik Pak dengan PII begitu Pak. Jadi terus apa bedanya RPL sama reguler kan begitu ya. Jadi RPL itu bagi Bapak sudah Pak Rido, kalau RPL sama reguler sudah. Cuman maksudnya tadi ya, cukup ya. Perbedaannya pelantikan sama dengan wisuda aja tadi Pak. Terima kasih Prof Rido dan juga. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Rizky, silakan Pak Rizky. Ya, selamat malam Bu, Pak Nyoman. Izin bertanya terkait dengan cuti ya, ingin menyamakan persepsi saja bahwa kalau misalnya cuti gitu ya di tahun ke semester 3 dan 4 gitu ya Bu ya. Nah, semester 3 dan 4 gitu ya. Nah, itu apakah dalam masa cuti itu kita harus membayar biaya pendidikan, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah misalnya karena kita mengajukan cuti, maka kita udah nggak bisa nih untuk menyandang gelar cum laude. Itu sih Bu yang mau saya tanya. Baik, Prof Nyoman, silakan menjawab. Baik. Kalau cuti tidak membayar biaya Pak.
Yang tadi saya katakan adalah yang tidak aktif. Tidak aktif itu nggak ngasih tahu apa-apa, jadi tidak mengatakan cuti, tapi sebenarnya nggak bayar, nggak ngambil kuliah, gitu, itu dikatakan tidak aktif. Nah, kalau tidak aktif itu dianggap berhutang. Kalau cuti enggak. Kalau cuti itu Bapak di awal semester berarti sudah ngajukan surat cuti, nanti kita proses cutinya, kemudian statusnya diubah menjadi status cuti. Nah, cuti sekali atau 2 kali itu tidak mempengaruhi masa studi. Jadi Bapak tetap masih punya jatah kalau misalnya 8 semester itu tidak akan dikurangi oleh masa cuti. Jadi masih bisa cum laude. Ya, tidak mempengaruhi kalau yang itu. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Prof Nyoman, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Prof. Ya. Untuk hari Senin yang kelas profesionalnya ada kelas, Prof. Sedangkan tadi diinformasikan terdapat webinar yang dilaksanakan oleh SIMT, yang opening lecture itu, Prof. Apakah kelasnya dialihkan untuk mengikuti webinar sehingga kami tidak perlu datang ke kampus? Bagaimana, Prof Nyoman? Ya, jadi kelasnya akan berlangsung secara online. Jadi untuk yang semester 1 itu wajib mengikuti sehingga dosen-dosennya sudah diberitahu bahwa mahasiswanya akan ikut di sini, tapi itu dianggap kuliah. Jadi tidak perlu datang secara offline ke kampus. Kecuali kalau di jam keduanya ada kuliah offline ya. Nah, jadi nanti kalau begitu ya silakan bisa online ikutin dari kampus, nanti lanjut di jam kedua mengikuti kuliah offline di kampus bagi yang offline. Ya, gitu. Terima kasih banyak Prof Nyoman, Bapak Ibu pengelola SIMT ITS, dan juga Bapak Ibu mahasiswa baru. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang dan selamat menjadi keluarga besar SIMT ITS. Dan semoga Bapak Ibu bisa memaksimalkan potensinya ya untuk belajar bersama di SIMT ITS. Baik, IPITS malam hari ini kami akhiri. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sehat selalu. Sampai jumpa di kampus SIMT ITS. Dan jangan lupa Bapak Ibu nanti kalau misalnya ke kampus SIMT ITS-nya nih Cokro main juga ke perpusnya ya Bapak Ibu ya. Di sana juga terdapat buku-buku referensi yang bisa Bapak Ibu manfaatkan dan juga tempat belajar yang nyaman untuk Bapak Ibu bisa mengikuti kuliah. Terima kasih dan mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu. Terima kasih. Dalam 5, 4, 3, 2, 1.